Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Rumput biru perak di sekitar Tangya juga langsung menghilang. Wajahnya sangat pucat dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Tangannya ada di kepalanya. Kepalaku sakit, sangat menyakitkan. Bebe menahan rasa sakit di bahunya dan bergegas ke depan memeluk Tangya. Meskipun tubuh Tangya sedingin es sekarang dan dipenuhi dengan aura kegelapan yang intens, ketika Bebe memeluknya, air mata mengalir dari matanya tanpa terkendali. Melihat bahwa Bebe telah berhasil, Susan si senang. Dia menyerbu menuju Bebe dan berbisik, "Baiklah, ayo pergi dengan cepat, sehingga kita bisa meminta adik kecil untuk pergi." Bebe menatapnya dan mengangguk dengan cepat. Setelah itu ia membawa Tangya pergi dan melarikan diri ke arah tenda Samaran Dolo. Pintu ke demi-plan spektralnya sudah terbuka. Di tenda komando Kekaisaran Ryu, sebagai tutor kekaisaran dan pemimpin gereja Roh Kudus, Zhong Liwu duduk di kursi utama, bahkan Lin Hai hanya duduk di sisinya. Sejumlah besar perintah telah diturunkan. Seluruh pangkat sibuk dengan pertarungan ini. Zhong Liwu sangat muram. Selain Lin Hai, ada juga banyak komandan lain dari Kekaisaran Ryu di dalam tenda. Saat Zhong Liwu dan keenam tokoh dari aula ibadah gereja Roh Kudus berada di dalam tenda, mereka semua takut. Kenapa? Tidak ada yang melaporkan setelah begitu lama. Ada apa dengan prajuritmu? Zhong Liwu bertanya pada Lin Hai. Lin Hai mengerutkan alisnya dan berkata, "Ini seharusnya tidak terjadi. Sudah beberapa waktu, utusan harus terus melaporkan informasi." Setelah serangkaian perintah diturunkan sebelumnya, tenda komando telah tenang. Mereka sudah menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada lagi utusan yang datang. Bagaimana pertarungan berlanjut tanpa perintah? Oh, ekspresi Zhong Liwu tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri. Semuanya tidak benar. Kenapa begitu sepi? Bahkan jika tenda dapat mengisolasi kebisingan dengan cukup baik, harus ada beberapa gerakan di luar. Mari kita keluar dan melihatnya. Saat dia berbicara, dia keluar. Tentu saja tidak ada utusan yang datang. Ini karena Samaran Dolo ada di luar. Setelah membuat penghalang spiritual, Wo Yuhao sudah menghentikan 3 gelombang utusan. Dengan penghalang spiritual yang mengisolasi semua suara dari luar, ketiga gelombang utusan itu tertipu oleh domain gangguan spiritual Wo Yuhao. Mereka juga tidak sadar tirai tenda ditarik terbuka dan Zhong Liwu adalah yang pertama keluar. Melihat Zhong Liwu keluar, Wo Yuhao merasa khawatir. Banyak hal belum selesai di sisi lain, semua orang belum mundur. Wo Yuhao tahu bahwa mereka sekarang diburu waktu. Setiap detik akan membuat teman satu timnya lebih aman. Bibi baru saja membawa Xiaoya dan akan segera mundur menuju tendanya. Deteksi spiritual Wo Yuhao menelan seluruh medan perang. Dia tahu semua yang terjadi. Waktu, ia perlu waktu. Wo Yuhao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat bergegas maju 2 langkah. Dia berteriak panik. "Pemimpin sekte, segalanya tidak berjalan baik. Kita telah disergap oleh orang-orang dari Akademi Shrek." Meskipun dia berteriak, dia memblokir jalan Zhong Liwu. Apa? Setelah berjalan keluar dari tenda, Zhong Liwu segera merasakan ada sesuatu yang salah. Ada apa dengan gelombang kekuatan jiwa aneh di udara? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa sebelumnya? Namun dia tidak bisa diganggu dengan itu pada saat ini. Dia buru-buru berteriak, "Semua ikut aku untuk berurusan dengan musuh." Namun badai salju yang kuat tiba-tiba mengamuk. Di bawah perintah Wo Yuhao, Raja Beruang Es telah menekan kemampuannya selama ini dan tidak melepaskan badai saljunya dengan kekuatan penuh. Tapi sekarang area yang tertutup oleh badai salju langsung meluas, mencegah pemimpin sekte dan anggota gereja Roh Kudus melihat dengan jelas. Semua yang merasakan melalui kekuatan jiwa direduksi menjadi yang terlemah karena keterampilan jiwa tipe domain yang sangat kuat ini. Zhong Liwu berteriak dengan marah dan menampar tangan kanannya ke depan. Bola cahaya ungu yang kuat dilepaskan dari telapak tangannya. Cahaya ungu ini menyebar di udara, berubah menjadi bola ungu gelap
Dimanapun bola ini berlalu, kepingan salju di udara akan mencair dan menghilang. Dia tidak bisa diganggu dengan badai salju sama sekali dan melesat langsung ke medan perang. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sebagai Feng Hao Doulo. Di sisi lain, semua orang dari Akademi Strike juga dengan cepat melarikan diri ketika mereka melihat Baby membawa Shoya pergi. Penatua Song memukul telapak tangannya ke arah penatua ketiga. Secara kritis, menyakitinya, meludahkan darah dalam proses itu. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk memberinya pukulan terakhir yang mematikan sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau giok yang segera melayang pergi, menembak langsung ke arah Zhong Liwu. Jika tidak ada yang menghentikan anggota Gereja Roh Kudus yang datang, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Cincin roh ke-6 Yan Shaoze naik. Alasan mengapa dia dan penatua Song tidak bisa membunuh penatua ketiga dan penatua keempat dengan cepat adalah karena mereka menekan kekuatan. Mereka tidak bisa mengambil resiko menghasilkan gelombang kekuatan jiwa yang kuat yang mungkin ditemukan oleh Zhong Liwu. Wu Yuhao mampu mengisolasi gelombang suara dan kekuatan jiwa, tapi kebenaran masih akan terungkap jika getaran di tanah terlalu kuat. Tepat pada saat ini tidak ada yang bisa mereka sembunyikan lagi. Yan Shaoze melepaskan kekuatan penuhnya. Seekor Phoenix emas yang cerah mengepakkan sayapnya dan bertabrakan dengan penatua keempat pada saat yang sama itu terbang langsung menuju Mas Rochat yang mendekat dan memaksa Mas Rochat mengganggu orang-orang dari Sekte Tang kembali. Mereka secara alami mengambil kesempatan ini untuk menyerbu langsung ke tenda Wu Yuhao. Yan Shaoze mengikuti penatua Song dengan cermat. Setelah itu, ia menyatu ke bagian belakang Phoenix emas. Ia melepaskan wujud roh pelindungnya. Cincin rohnya yang ke-9 juga bersinar. Jeritan Phoenix nyaring dan memekakkan telinga naik. Wujud roh pelindung Phoenix milik Yan Shaoze tumbuh sangat besar. Sayapnya melebar lebih dari 100 meter. Api Phoenix yang kuat naik sebelum mereka menembak ke arah tanah. Setiap nyala api ini berbentuk seperti burung Phoenix. Aura cahaya yang kuat bahkan menyebabkan badai salju dari bayi kecil menghilang sementara. Langit yang awalnya gelap cerah pada saat ini. Api keemasan menyala dan Phoenix bercahaya di langit, bersinar dengan cahaya yang elegan. Ini adalah keterampilan jiwa ke-9 Yan Shaoze. Turunnya Phoenix itu adalah keterampilan jiwanya yang terkuat. Saat ini dia tampaknya telah benar-benar berubah menjadi dewa Phoenix sejati. Elemen cahaya yang kuat menekan Zhong Liwu dan ke-6 penatua, menahan mereka sedikit. Cukup lama sampai nyala api menelan mereka. Zhong Liwu dan yang lainnya menyerang dengan cemas ketika mereka menyadari situasi yang menekan di medan perang. Sedangkan Yan Shaoze diperintahkan oleh Wu Yuhao. Dia sudah siap dan tidak ragu untuk melepaskan keterampilan jiwanya yang terkuat. Penatua Song juga bersinar dengan cahaya hijau. Dia telah berubah menjadi elang ilahi bayangan hijau sebelum Yan Shaoze berubah. Ketika turunnya Phoenix dilepaskan, elang ilahi langsung melintas di udara. Pada saat ini bahkan Wu Yuhao hanya bisa melihat cahaya hijau menyala, diikuti oleh munculnya cahaya hijau giok. Saat ini kecepatan elang mencapai ekstrim saat dia mencapai Zhong Liwu. Zhong Liwu tidak punya waktu untuk melepaskan wujud roh pelindungnya karena dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Di bawah keadaan seperti itu, kemampuan penatua Song dilepaskan sepenuhnya. Seiring dengan fakta bahwa para Mas Rochat harus menahan api dari wujud roh pelindung dari Phoenix, ke-7 dari mereka terlempar ketika dipukul oleh penatua Song. Itu adalah keterampilan jiwa ke-9 penatua Song, penyempurnaan Zamrud. Kultivasi Zhong Liwu dekat dengan milik penatua Song, tetapi dia adalah seorang Mas Rochat. Jika mereka dalam duel, penatua Song hanya bisa menggunakan kecepatannya untuk melawannya. Yang mungkin bukan lawannya, namun mengingat situasi saat ini, Zhong Liwu masih terlempar. Meskipun dia tidak terluka, samaran Doulo alias Wu Yuhao menjadi tragis dalam kobaran api sebelum dia menghilang. Bagaimanapun nyala api datang dari Doulo Transcendent, kekuatan yang mengerikan bisa membunuh Feng Hao Doulo biasa. Semua orang dari Sekte Tang mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke tenda Wu Yuhao. Mereka menyembunyikan diri dalam badai salju dan memasuki demi plan spektral Wu Yuhao. Sebuah lingkaran putih tiba-tiba dilepaskan dari api. Pelemahan massal dirilis. Ruang di sekelilingnya terdistorsi dari domain gangguan spiritual. Bahkan Wu Yuhao juga melepaskan spirit shock terkuatnya. Zhong Liwu ingin terbang kembali, tetapi tiba-tiba dia merasakan gelombang kekuatan spiritual yang kuat memukulnya.
Dia mengerang di udara dan tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu, namun tubuhnya hanya bergetar dan dia berhenti. Yuhao, pergi! Yan Shaoze memerintahkan. Wo Yuhao tahu bahwa dia tidak berdaya dalam pertarungan tingkat ini. Dia telah memukul Zhong Liwu dengan spirit shock terkuatnya, tetapi hanya merasakan reaksi spiritual. Dia tidak berani berhenti dan dengan cepat melarikan diri. Pada saat yang sama, ia berkata kepada Nanggong Wan yang sedang berakting mati, segel di lautan spiritualmu akan hilang. Setelah 3 hari, kamu tidak perlu melakukan apapun. Nanggong Wan berakting mati setelah dia tersingkir. Untuk membuatnya lebih nyata, dia bahkan sengaja melukai dirinya sendiri, mematahkan beberapa tulangnya. Setelah mendengar kata-kata Wo Yuhao, dia tidak bisa melakukan apapun selain percaya. Jika dia mencoba menyelidiki lebih jauh, dia mungkin akan mengekspos dirinya sendiri. Wo Yuhao memanggil Raja Beruang Es dan dengan cepat mundur ke tendanya. Sinar cahaya hijau giok bersinar di belakang mereka. Mereka hanya merasa bahwa mereka menjadi lebih ringan sebelum mereka bergegas ke tenda. Cepat, pergi! Suara Penatua Song datang kepada mereka. Wo Yuhao berkata, tidak, Penatua Song, pergi dengan baik kecil dulu. Aku akan menunggu Dekan Yan. Aku perlu menutup pintu ini sendiri. Jika aku pergi, itu bisa diekspos. Penatua Song berkata, jangan khawatir. Kamu tidak perlu peduli padanya. Shaoze memiliki cara untuk melarikan diri. Ayo pergi dulu, cepat. Apa? Wo Yuhao ragu-ragu, tetapi dia tidak bisa mencurigai kata-kata Penatua Song. Dia tidak berani melangkah lebih jauh dan dengan cepat memasuki pintu bersama bayi kecil. Penatua Song mengikuti mereka. Setelah memasuki dunia Wo Yuhao, Penatua Song segera berkata kepada Wo Yuhao, tutup sekarang. Namun Dekan Yan, Wo Yuhao terkejut ketika dia melihat Penatua Song. Apakah kita tidak menunggu Dekan Yan? Penatua Song tersenyum dan menjawab, jangan khawatir. Shaoze benar-benar memiliki cara untuk melarikan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir sangat mudah menjadi dekan departemen jiwa bela diri? Dia berbagi guru yang sama denganmu. Jika dia tidak cukup mampu, bagaimana dia bisa menjadi pewaris pavilion Dewa Laut? Wo Yuhao dengan cepat menutup pintu. Saat pintu tertutup, seluruh demiplan spektralnya dipisahkan dari benua Daulo. Pada saat ini para master jahat tidak dapat menemukan mereka, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Tentu saja, jika Wo Yuhao dan yang lainnya ingin kembali, mereka masih perlu kembali ke pangkalan. Namun, itu hanya di saat ini. Akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri dalam situasi seperti itu. Dia tidak perlu terburu-buru sekarang. Lebih baik hal-hal diselesaikan terlebih dahulu. Dalam rencana yang ditetapkan oleh Wo Yuhao, Yan Shaoze mengajukan diri untuk meliputi setiap area Wo Yuhao. Secara alami tahu seberapa kuat dia. Pengaturan seperti itu secara alami tepat. Namun semuanya tidak berjalan semulus yang direncanakan. Setelah ledakan, pemimpin sekte Gereja Roh Kudus tidak mengirim siapapun untuk memeriksa hal-hal. Ini merupakan kejutan bagi Wo Yuhao. Dia telah meremehkan betapa egoisnya Mas Roh Jahat. Tenda komando terlalu dekat dengan medan perang. Pemimpin sekte masih berhasil menemukan masalah terlalu berbahaya baginya untuk meliputi wilayah yang lebih luas. Bahkan jika dia ingin, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia bahkan takut bahwa Nanggong Wan akan mengekspos penyamarannya sebagai samaran Daulo. Namun, akan baik-baik saja jika semua orang bisa mundur dengan aman. Namun siapa yang tahu bahwa Yan Shaoze tidak memilih untuk pergi. Rencananya hampir sempurna. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa Yan Shaoze tidak pergi bersama mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.